Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah kelas 5 SD Mutual. Senang sekali bertemu dengan kalian. Hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 1. Marilah sebelum pelajaran hari ini kita mulai, kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita simak bersama-sama. Wujud benda yang ada di alam ini ada 3, yaitu benda padat, contohnya batuan, alat tulis, buku, dan masih banyak yang lainnya. Benda cair, contohnya ada madu, air, kecap. Sedangkan benda gas, contohnya ada asap. Nah, sifat dari ketiga macam benda ini apa saja kita pelajari bersama-sama. Yang pertama yaitu sifat benda padat. Memiliki bentuk dan volume yang tetap. Contohnya kalian bisa lihat pensil ini, jika kita masukkan ke dalam tempat pensil memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Tidak mengalami perubahan. Sifat benda padat yang kedua yaitu tersusun dari partikel yang sangat kuat. Ikatannya sangat kuat sehingga sulit untuk dipisahkan. Yang ketiga yaitu benda padat dapat dirubah bentuknya jika pada benda itu dikenai suatu gaya, misalnya ditekan, dipotong, dan sebagainya. Sifat benda cair memiliki bentuk yang berubah-ubah. Kalian perhatikan, jika air ini kita masukkan ke dalam gelas, maka bentuknya menyerupai gelas. Begitu juga kita pindah ke dalam mangkok atau botol, bentuknya akan sesuai dengan wadahnya. Yang kedua yaitu zat penyusun atau partikelnya kurang kuat. Berbeda dengan zat padat tadi, ikatannya kurang kuat. Yang ketiga yaitu air mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Contohnya bisa kalian lihat yaitu air selalu mengalir dari hulu ke hilir. Ini dapat dilihat juga pada aliran air atau selokan yang ada di rumah kalian. Yang keempat yaitu dapat melarutkan benda. Contohnya saat membuat teh manis, kita tambahkan gula pasir ke dalam air teh, kemudian kita aduk. Maka apa yang terjadi? Gula dapat larut dalam air teh tersebut. Peristiwa melarutnya benda akan menghasilkan larutan. Yang kelima yaitu permukaan benda cair selalu datar. Kalian perhatikan, ketika air dalam botol ini kita letakkan dalam posisi lurus, maka permukaannya juga datar. Begitu juga kalau kita miringkan. Berikutnya yaitu dapat meresap melalui celah-celah kecil atau yang sering dikenal dengan kapilaritas. Ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yaitu pada penggunaan kompor minyak. Yaitu minyak akan naik ke sumbu sehingga dapat digunakan untuk menyalakan api. Contoh yang lainnya juga pada lampu minyak. Contoh yang lainnya yaitu ketika sapu tangan kita celupkan ke dalam gelas berisi air, sebagian sapu tangan yang tidak tercelup tadi lama-lama juga akan menjadi basah. Berikutnya yaitu zat cair ini dapat menekan ke segala arah. Air mempunyai tekanan. Semakin rendah tekanan air pada tempat itu, maka semakin besar. Hal itu dapat dibuktikan dengan membuat air menjadi memancar. Pancaran air dari tempat lebih rendah tampak lebih jauh. Itulah sebabnya tembok dalam bendungan dibuat makin ke bawah makin tebal. Hal ini untuk menahan tekanan air yang makin besar di bagian bawah. Sifat benda gas. Kalian tentunya tahu, benda gas ini tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan dan menempati ruangan. Contohnya ketika kita mencium bau harum pewangi ruangan atau
bau dari asap pembakaran sapi. Zat penyusun atau partikelnya tidak kuat. Memiliki bentuk dan volume yang berubah-ubah. Contohnya ketika kita meniup balon dengan bentuk yang berbeda-beda, maka bentuknya juga sesuai dengan bentuk balon tersebut. Menyusut dan mengembang. Benda gas sangat peka terhadap perubahan suhu. Panas udara dapat membuat benda gas mengembang. Contohnya, balon yang dibiarkan terjemur panas matahari akan meletus. Hal ini dikarenakan gas di dalam balon akan terus mengembang sehingga karet balon tidak dapat menahan gas di dalamnya. Akibatnya, balon akan meletus. Sebaliknya, pada suhu dingin, gas akan menyusut. Contohnya, balon yang dibiarkan dalam ruangan lama-kelamaan akan mengempis. Menempati ruangan. Udara merupakan campuran berbagai gas yang tidak terlihat, tidak berwarna, dan tidak berbau. Hal ini dapat dibuktikan saat meniup balon dengan memasukkan udara ke dalamnya. Semakin kuat meniupnya, semakin banyak pula udara yang masuk ke dalam balon tersebut. Alhasil, balon tersebut akan mengembang. Itu menjadi bukti bahwa udara telah memenuhi seluruh ruangan yang ada di balon tersebut. Menekan ke segala arah. Sifat zat gas adalah mampu menekan ke segala arah. Tidak hanya ke satu arah saja, tapi ke segala arah. Nah, itu tadi untuk sifat benda padat, cair, dan gas. Adapun tugas yang harus kalian kerjakan yaitu silahkan kalian buat tabel persamaan antara sifat wujud benda padat dan cair, cair dan gas. Dan yang kedua tugasnya berikan 2 contoh dalam kehidupan sehari-hari bahwa sifat zat cair dapat meresap ke celah-celah kecil. Tugas kalian tulis di buku tugas IPA, Bu Guru periksa ketika pembelajaran tatap muka. Itu dulu yang dapat Bu Guru sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.